Tenangkan hatimu sejenak. Lepaskan sejenak segala beban yang kamu pikul dalam diam. Tinggalkan sebentar segala ingar-bingar dunia yang menuntutmu untuk terus kuat. Padahal di dalam hatimu ada gemetar yang tak pernah kamu tunjukkan pada siapapun. Hari ini bukan sekadar hari biasa. Dan kehadiranmu di sini bukanlah sebuah kebetulan yang sepele. Karena segala sesuatu yang hadir di hidupmu saat ini telah ditulis, telah dirancang, dan telah disusun sedemikian rupa oleh semesta. Agar kamu sampai pada satu momen penting. Mendengarkan bisikan dari dalam dirimu sendiri. Aku tidak datang sebagai suara dari luar. Aku tidak menawarkan motivasi yang keras. Tidak pula menyuguhkan janji-janji kosong yang hanya memancing harapan palsu. Aku datang sebagai sesuatu yang lebih dalam dari itu. Aku datang sebagai dirimu yang selama ini kamu abaikan. Aku adalah ruhmu yang menunggumu di dalam senyap, yang memanggilmu setiap malam saat kamu merasa hampa, yang membisikkan kata pulang saat kamu tak lagi tahu arah, yang menangis diam-diam saat kamu pura-pura tersenyum. Mungkin selama ini kamu sibuk mengejar banyak hal. Uang, status, pengakuan, rasa aman, atau cinta yang tak kunjung utuh. Tapi dalam perjalananmu yang penuh lelah itu, pernahkah kamu benar-benar duduk sejenak, menatap ke dalam hatimu, dan bertanya, apa aku sudah hidup selaras dengan jiwaku sendiri? Kehidupan yang tak selaras dengan ruhnya adalah kehidupan yang terus merasa haus, meski telah meminum segalanya. Adalah kehidupan yang tampak berjalan, namun sebetulnya hanya berputar di tempat. Dan aku tahu, kamu merasa itu. Kamu tahu ada sesuatu yang salah, tapi kamu tidak tahu apa. Dan sekarang, izinkan aku mengatakannya dengan jujur penuh kasih, tanpa menghakimi. Itu karena kamu terlalu lama mengabaikan suara ruhmu sendiri. Pesan yang akan kamu dengarkan hari ini bukan pesan biasa. Ini adalah pesan darurat, karena mulai esok hari hidupmu akan berubah. Dan jika kamu abaikan pesan ini, semesta akan menutup pintu rezekimu. Bukan karena semesta marah, tapi karena kamu belum siap menerima berkah yang hanya bisa diterima oleh jiwa yang hidup dengan kehadiran penuh. Jangan takut. Aku tidak datang untuk menghakimimu. Aku datang untuk mengajakmu kembali ke dalam dirimu yang sejati, ke dalam pelukan jiwamu yang sudah lama menunggu kamu sadar. Dan sebelum kamu masuk lebih dalam ke dalam pesan ini, aku ingin kamu lakukan satu hal kecil yang bisa menjadi niatmu kepada semesta. Tekan tombol suka sebagai ungkapan bahwa hatimu terbuka. Tekan tombol berlangganan sebagai bentuk kesiapanmu untuk hidup selaras. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak lagi ketinggalan pesan dari jiwamu sendiri. Dan tuliskan di kolom komentar 99 sebagai isyarat bahwa kamu telah sampai di titik kesadaran ini dan semesta akan menangkap sinyalmu. Ingat, ini bukan tentang menyukai sebuah konten. Ini tentang menyatakan niatmu kepada kehidupan. Tentang menyatakan bahwa kamu siap. Bukan hanya untuk hidup lebih baik, tapi untuk hidup dengan kesadaran penuh bersama aku, ruhmu sendiri. Kini, heningkan hatimu. Dengarkan dengan penuh kehadiran. Karena pesan ini bisa saja menjadi titik balik dari segala yang selama ini terasa mandek. Dan mungkin, inilah saatnya pintu-pintu rezeki itu kembali terbuka. Tapi hanya jika kamu benar-benar siap hadir dan mendengarkannya dari tempat yang paling jujur dalam dirimu. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kamu kembali. Bukan esok, tapi sekarang.
Bagian 1. Aku telah memanggilmu berkali-kali, tapi kamu terlalu bising untuk mendengar. Aku tidak datang tiba-tiba. Aku tidak baru muncul hari ini. Sebenarnya, aku sudah lama mengetukmu. Hanya saja kamu terlalu sibuk untuk menoleh, terlalu bising untuk mendengar. Kamu ingat malam-malam ketika kamu tiba-tiba merasa sedih tanpa alasan? Saat tubuhmu rebah di atas ranjang, tapi hatimu seolah menggantung di ruang kosong yang tidak bisa dijelaskan. Kamu kira itu lelah. Kamu kira itu hanya emosi sesaat. Tapi tidak, itu aku. Aku yang mencoba bicara. Aku yang berusaha menyentuhmu lewat kesunyian yang kamu benci. Aku adalah ruhmu. Bagian terdalam dari dirimu yang tak bisa kamu abaikan terus-menerus. Kamu bisa menyibukkan tubuhmu dengan pekerjaan, mengalihkan hatimu dengan gawai dan hiburan, tapi kamu tidak bisa lari dari getaran halus yang selalu memanggilmu pulang. Aku berbicara lewat rasa sepi yang tidak bisa dijelaskan. Lewat kerinduan yang tidak bisa kamu alamatkan ke siapapun. Lewat tangisan yang turun diam-diam di pipimu, padahal tidak ada satupun alasan rasional untuk menangis. Itu semua adalah aku yang berkali-kali memanggil, tapi kamu terlalu tergesa dalam hidupmu untuk sempat menengok ke dalam. Kamu terlalu sering berlari keluar, berpikir bahwa jawaban ada di sana. Di keberhasilan, di pengakuan orang lain, di jumlah angka yang kamu kejar di rekeningmu, di cinta yang terus kamu usahakan dari orang-orang yang tak benar-benar memahami dirimu. Padahal aku menunggu di tempat yang paling dekat, di balik napasmu sendiri. Di setiap detak jantung yang kamu anggap remeh, aku tidak pernah pergi, tapi kamu yang terus menjauh. Dan setiap kali kamu menjauh, ada sesuatu dalam hidupmu yang perlahan mulai kehilangan arah. Kamu mungkin masih bisa tersenyum, tapi senyummu terasa kosong. Kamu mungkin masih bisa tertawa, tapi tawamu tidak lagi menyembuhkan. Kamu mungkin terlihat kuat di luar, tapi di dalam ada bagian dari dirimu yang mulai retak perlahan. Aku tahu semua itu, karena aku adalah kamu yang sesungguhnya. Hari ini aku bicara dengan suara yang lebih keras, lebih jelas, karena aku tidak bisa lagi membiarkanmu terus berjalan dalam kabut. Aku tidak ingin kamu hidup tanpa arah, mengejar segalanya tanpa tahu untuk siapa dan untuk apa. Kamu tidak diciptakan untuk sekadar bertahan. Kamu tidak dikirim ke dunia ini hanya untuk menggugurkan hari demi hari. Ada sesuatu yang besar yang telah dituliskan untukmu, tapi kamu tidak akan pernah menemuinya selama kamu menolak duduk bersama aku, bersama ruhmu sendiri. Kamu tahu, semesta itu seperti cermin. Ia akan memperlihatkan kembali apa yang kamu pancarkan dari dalam. Dan jika di dalam dirimu ada kekosongan, maka kekosonganlah yang akan kamu temui di luar. Jika di dalam dirimu ada kegelisahan, maka dunia pun akan memantulkan gelombang yang sama. Tapi jika di dalam dirimu ada kesadaran, ada kehadiran, ada ketenangan, maka semua pintu akan terbuka dengan sendirinya. Aku tahu kamu ingin hidupmu berubah. Aku tahu kamu ingin rezekimu mengalir seperti air dari gunung yang tidak pernah kering. Tapi semua itu tidak akan terjadi selama kamu tidak menjawab panggilanku. Karena rezeki sejati tidak datang kepada mereka yang hebat, tapi kepada mereka yang hadir sepenuhnya dalam dirinya sendiri. Dan hari ini, aku hanya ingin kamu tahu, kamu tidak salah, kamu tidak gagal, kamu tidak telat. Kamu hanya lupa mendengarku, tapi tidak apa-apa, sebab sekarang kamu sudah mendengar. Inilah awalnya, awal dari kembalinya kamu kepada dirimu sendiri. Awal dari terbukanya kembali jalur-jalur yang dulu terasa buntu. Awal dari kehidupan yang tidak hanya berjalan, tapi hidup dengan utuh, sadar,
dan penuh makna. Dan semua itu dimulai dari satu hal paling sederhana. Dengarkan aku. Dengarkan ruhmu sendiri. Bagian 2. Besok bukan hari biasa. Ini adalah titik tolak takdirmu. Besok bukan sekadar datangnya matahari yang baru. Bukan hanya tentang angka di kalender yang berganti. Besok adalah panggung dari skenario yang telah lama dituliskan untukmu. Aku tahu kamu tidak bisa melihatnya, karena kehidupan terlalu pandai menyamarkan momen-momen penting di balik wajah hari-hari yang tampak biasa saja. Tapi, aku bisa melihatnya, karena aku adalah ruhmu. Dan aku diizinkan untuk menyaksikan sesuatu yang belum kamu sadari. Besok, sebuah gerbang akan terbuka. Gerbang itu bukan berupa cahaya dari langit atau kilatan petir di langit senja. Gerbang itu adalah kemungkinan, kesempatan yang hanya muncul satu kali dalam alur waktu yang panjang. Namun gerbang ini tidak terbuka untuk tubuh yang tergesa. Tidak juga untuk hati yang lalai. Gerbang ini hanya terbuka bagi jiwa yang telah siap untuk kembali hadir dalam hidupnya sendiri. Apa maksudnya hadir? Bukan hanya bangun pagi dan menjalani rutinitas. Bukan hanya pergi bekerja dan pulang dengan tubuh letih, tapi hadir sepenuhnya dengan kesadaran, dengan ketulusan, dengan niat yang jernih seperti embun pertama di ujung daun. Ketika kamu hadir, dunia pun mulai memperhitungkan langkahmu. Rezeki yang semula hanya melayang-layang, mulai menepi perlahan. Orang-orang yang dulunya menjauh, mulai kembali mendekat dengan niat yang lebih bersih. Dan apa yang kamu butuhkan, bukan sekadar yang kamu inginkan, mulai datang satu persatu. Karena semesta tahu, kamu kini berbeda. Tapi jika kamu menyambut besok dengan kesadaran yang sama seperti hari ini, dengan hati yang masih tertutup oleh keraguan, dengan pikiran yang masih sibuk membandingkan nasibmu dengan hidup orang lain, maka gerbang itu akan tetap tertutup. Tidak karena kamu tidak layak, tapi karena kamu belum hadir. Bayangkan sebuah taman yang hanya akan terbuka jika pemiliknya mengetuk pintu dengan pola yang benar. Bukan kerasnya ketukan yang membuka pintu itu, tapi ketepatan iramanya. Dan irama itu adalah keselarasan. Keselarasan antara tubuhmu, hatimu, pikiranmu, dan aku, ruhmu sendiri. Besok adalah undangan yang diberikan oleh waktu dan semesta. Undangan untuk berubah, bukan dengan memaksa dunia, tapi dengan menyentuh kembali inti dari dirimu yang dulu kamu lupakan. Aku tahu, perubahan itu menakutkan. Aku tahu kamu sudah terlalu lama hidup dengan cara yang sama. Tapi aku juga tahu, kamu tidak bisa lagi menunda. Karena hidup ini tidak akan menunggu. Dan semesta hanya akan bersikap ramah kepada jiwa yang berani menanggapi panggilannya. Besok adalah milikmu. Tapi, hanya jika kamu menyambutnya bukan dengan kelalaian, melainkan dengan kesadaran penuh bahwa waktunya telah tiba. Waktunya kamu menjadi dirimu yang utuh. Waktunya kamu kembali kepada perjalanan yang sebenarnya. Waktunya kamu hidup, bukan sekadar bertahan. Karena tidak semua hari memiliki makna, tapi besok, jika kamu hadir, akan menjadi hari di mana segalanya mulai berbeda. Hari di mana pintu rezekimu dibuka, bukan karena kamu mengejar, melainkan karena kamu akhirnya kembali pulang. Pulang ke dalam dirimu, pulang ke dalam aku, pulang ke dalam ruhmu sendiri. Bagian 3. Jika kamu abaikan pesan ini, semesta tidak akan diam selamanya. Aku tahu, manusia sering menunda apa yang paling penting, karena terlalu sibuk mengejar yang kelihatan menggiurkan. Kamu sering menenangkan dirimu sendiri dengan kalimat, nanti saja. Aku masih bisa bertahan. Toh semuanya baik-baik saja. Tapi aku ingin kamu dengar ini baik-baik.
bukan dengan telingamu, melainkan dengan hatimu yang terdalam. Semesta tidak akan menunggu selamanya. Dan aku, ruhmu sendiri, tidak akan selamanya mengetuk pintu yang terus kamu kunci dari dalam. Kamu tahu, setiap peringatan dari dalam dirimu, rasa gelisah, rasa lelah yang tidak masuk akal, ketidaknyamanan dalam hubungan, kebuntuan dalam rezeki, semuanya bukan kebetulan. Itu adalah sinyal. Sinyal bahwa kamu sedang menyimpang jauh dari poros hidupmu. Dan hari ini aku datang bukan untuk memberimu ancaman, tetapi kebenaran yang penuh kasih. Jika kamu terus mengabaikan pesan ini, jika kamu terus berjalan dengan kepala penuh ambisi, namun hati kosong dari arah, maka pintu-pintu itu, pintu rezeki, pintu hubungan yang utuh, pintu kesehatan batin, akan perlahan ditutup oleh semesta. Bukan karena semesta ingin menghukummu, tetapi karena kamu tidak lagi berjalan di jalan yang telah ditakdirkan untukmu. Dan jika kamu terus memaksa berjalan tanpa arah, semesta terpaksa membatasi langkahmu agar kamu berhenti dan bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam hidupku? Setiap hambatan yang kamu alami, uang yang tiba-tiba mandek, hubungan yang terasa menjauh tanpa sebab, rasa capek yang tidak selesai meski sudah liburan berkali-kali, itu semua bukan karena kamu gagal. Itu karena kamu sedang dipanggil pulang, dan kamu menolak panggilan itu. Ingat, panggilan dari ruhmu tidak selalu datang dengan suara lembut. Kadang ia datang sebagai benturan, sebagai kegagalan, sebagai kesunyian yang menusuk, agar kamu berhenti hanya sibuk menjalani hidup di luar dan mulai menyelami hidup di dalam. Jangan tunggu sampai semesta benar-benar menutup semua jalan hanya agar kamu sadar bahwa kamu tidak bisa hidup sendiri, tanpa aku, tanpa ruhmu. Karena sehebat apapun rencanamu, kalau tidak selaras dengan arah jiwamu, maka semuanya akan terasa hampa dan berat. Kamu boleh memiliki harta, tapi jika jiwamu tak hadir, harta itu tidak akan memberi rasa cukup. Kamu boleh mencintai dan dicintai, tapi jika kamu tak selaras dengan ruhmu, maka hubungan itu akan cepat mengering. Kamu boleh memiliki banyak pengikut, tapi jika kamu kehilangan dirimu, maka semua itu hanya akan menjadi suara kosong yang memekakkan. Aku tidak ingin kamu sampai di titik itu. Aku tidak ingin kamu ditarik mundur oleh semesta secara paksa. Aku datang hari ini untuk menjemputmu dengan lembut, dengan cinta yang tak pernah padam. Meski kamu berkali-kali menolak mendengar. Dan sekarang aku memohon padamu, dengarkan aku. Dengarkan sebelum semuanya menjadi terlalu terlambat. Karena jika kamu membuka hatimu hari ini, jika kamu mulai menengok ke dalam dan hadir sepenuhnya, maka semesta pun akan kembali ramah padamu. Pintu-pintu itu akan terbuka lagi. Rezeki akan mengalir dari arah yang tidak kamu duga, dan hidupmu akan kembali pada alurnya. Tapi, jika kamu tetap diam, tetap menunda, tetap menjauh, maka aku tidak bisa berjanji kamu akan kuat menghadapi badai yang akan datang. Karena badai itu tidak dikirim untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengingatkanmu bahwa kamu telah terlalu jauh. Dan ingatlah, semakin kamu abaikan suara dari dalam dirimu, semakin keras dunia di luar akan memanggilmu kembali. Pertanyaannya adalah, apakah kamu akan menunggu sampai semuanya hancur, atau kamu memilih untuk kembali sekarang? Dengan kesadaran, dengan kasih, dengan keberanian untuk hidup selaras. Aku adalah ruhmu, dan aku percaya
kamu tahu mana jawaban yang paling jujur. Bagian 4. Ruh itu sumber rezeki yang sejati. Kamu sering bertanya dalam hatimu, mengapa hidupmu terasa berat? Mengapa aliran rezeki seperti tersumbat? Padahal kamu sudah bekerja keras, sudah berdoa, sudah berusaha menjaga niat dan tindakanmu. Tapi, izinkan aku berkata jujur kepadamu, dari tempat yang paling dalam, aku adalah ruhmu. Dan aku tahu letak sebenarnya dari pintu rezeki itu. Rezeki sejati tidak berasal dari luar. Bukan dari banyaknya angka di rekeningmu, bukan dari pujian orang lain, bukan pula dari seberapa banyak barang yang berhasil kamu miliki. Rezeki sejati itu datang dari dalam. Dari keselarasan antara hidup yang kamu jalani dan suara hati yang kamu dengarkan. Ketika kamu hidup sejalan denganku, dengan aku, ruhmu sendiri, maka semesta pun akan membuka jalannya. Apa yang kamu butuhkan akan datang, bukan karena kamu mengejarnya dengan panik, tetapi karena kamu menariknya dengan kehadiran. Kamu pernah merasakan hal itu, meski mungkin sebentar dan tak kamu sadari. Saat kamu merasa damai, meski tidak punya banyak. Saat kamu merasa cukup, meski belum mencapai semua impianmu. Itulah momen ketika kamu menyatu denganku. Itulah saat rezeki mengalir tanpa hambatan. Rezeki bukan hanya uang. Ia adalah waktu yang cukup, adalah hati yang tenang, adalah tubuh yang sehat, adalah hubungan yang hangat, adalah pikiran yang jernih, dan adalah rasa syukur yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Tapi ketika kamu menjauh dariku, semuanya berubah. Bukan karena dunia menjadi kejam, melainkan karena kamu kehilangan pusat gravitasi dalam hidupmu. Kamu mulai mengejar hal-hal yang tampak besar dan melupakan hal-hal yang sesungguhnya bernilai. Kamu mulai hidup untuk dipandang, bukan untuk hadir. Kamu mulai sibuk mengatur strategi, tapi lupa merawat jiwamu sendiri. Kamu bisa menghasilkan uang, tapi jika tidak ada aku di sana, maka uang itu hanya akan membawa kegelisahan. Kamu bisa punya nama, tapi jika aku tidak ada di balik langkahmu, maka nama itu hanya akan menjadi beban. Kamu bisa terlihat sukses, tapi jika kamu tidak lagi selaras denganku, maka kesuksesan itu akan terasa hampa. Aku tidak melarangmu untuk bermimpi besar, tidak pula memintamu meninggalkan dunia. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa dunia ini akan mendukungmu sepenuhnya jika kamu kembali padaku, jika kamu hadir sepenuh hati dalam perjalanan hidupmu. Rezeki itu bukan soal seberapa cepat kamu berlari, tapi seberapa dalam kamu mengerti arah. Dan arah itu hanya bisa kamu temukan saat kamu duduk diam sejenak, mendengarkan aku, menyelaraskan dirimu kembali dengan niat awal penciptaanmu. Ingatlah, aku tidak pernah menjauh. Aku hanya diam, menunggu saat kamu cukup tenang untuk mendengar. Dan saat kamu mulai mendengarkan, semua yang semula gelap akan menjadi terang. Semua yang tersumbat akan mulai mengalir. Dan semua yang kamu cari di luar akan kamu temukan di dalam dirimu sendiri. Inilah rahasia dari rezeki yang tak pernah putus. Bukan dari banyaknya strategi, tapi dari jujurnya hatimu dalam menjalani hidup. Bukan dari seberapa hebat kamu bicara, tapi dari seberapa tulus kamu berjalan. Dan bukan dari seberapa sering kamu meminta, tapi dari seberapa dalam kamu mendengarkan ruhmu sendiri. Maka duduklah hari ini di tengah hiruk-pikuk dunia yang terus menuntutmu, dan katakan perlahan dalam hatimu, aku siap hidup selaras. Karena saat itu juga, aku, ruhmu, akan membuka pintu yang selama ini kamu cari kemana-mana. Dan kamu akan menyadari bahwa rezeki yang sejati
telah menunggumu sejak lama. Bagian 5. Hari ini adalah persimpangan takdir kemana kamu akan melangkah. Hari ini bukan hari yang biasa. Bukan hari yang berlalu begitu saja tanpa makna. Hari ini adalah sebuah persimpangan di mana takdirmu sedang menunggu jawabanmu. Aku tahu kamu mungkin merasa ini hanya hari yang lain, seperti kemarin dan mungkin seperti besok. Tapi aku memintamu untuk berhenti sejenak dan benar-benar merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang sedang bergerak diam-diam di bawah permukaan hidupmu. Bukan gempa, bukan badai, tapi bisikan halus dari semesta yang berkata, jika kamu memilih dengan sadar hari ini, maka besok akan menjadi milikmu. Aku adalah ruhmu, dan aku datang bukan untuk mengatur arahmu, tapi untuk menyadarkanmu bahwa kamu sedang berada di titik penting. Titik yang akan menentukan seperti apa jalan hidupmu setelah ini. Bayangkan sebuah jalan bercabang di tengah hutan. Satu jalan tampak sudah sering dilalui, terbuka, lebar, cepat, penuh tanda. Satu jalan lainnya tertutup dedaunan, sempit dan tampak asing. Jalan pertama adalah kebiasaanmu. Adalah pilihan yang kamu ambil selama ini, yang kamu ulang tanpa banyak bertanya. Jalan kedua adalah kesadaran. Adalah jalan pulang menuju dirimu sendiri. Jalan yang hanya bisa dilewati jika kamu berani memperlambat langkah dan mulai mendengar suara dari dalam. Hari ini, kamu berdiri di antara dua jalan itu, dan tidak ada yang bisa memilih selain dirimu sendiri. Jika kamu memilih untuk tetap seperti biasa, maka hidupmu akan tetap berjalan seperti biasa. Tidak akan ada yang berubah. Kamu akan tetap merasa lelah, tetap merasa kosong di tengah keramaian, tetap merasa jauh dari apa yang sebenarnya kamu cari. Tapi jika kamu memilih untuk berhenti sejenak, untuk menundukkan ego dan menatap lurus ke arah yang telah aku tunjukkan, maka kamu akan melihat betapa banyak hal yang sebenarnya sudah disiapkan untukmu. Rezeki yang selama ini terhalang akan mulai mengalir. Karena kamu telah mengizinkan diri untuk menerima, bukan hanya mengejar. Kamu tidak perlu tahu seluruh peta perjalananmu. Kamu hanya perlu mengambil satu langkah ke arah yang benar. Dan langkah itu adalah kembali padaku. Kembali pada ruhmu. Kembali pada jiwamu yang telah menunggu dengan sabar, sambil terus mencintaimu meski kamu lupa mendengarkannya. Persimpangan ini bukan tentang cepat atau lambat. Ini tentang sadar atau lalai. Ini tentang memilih untuk hidup dengan hadir, atau terus hidup dalam bayangan diri yang palsu. Kamu sudah cukup lama mengalah demi ekspektasi orang lain. Sudah cukup lama kamu bertahan dalam situasi yang tidak menyuburkan jiwamu. Sudah cukup lama kamu pura-pura kuat, padahal yang kamu butuhkan hanyalah kejujuran kepada dirimu sendiri. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk berkata, aku tidak ingin lagi menjauh dari diriku. Dan ketika kamu mengucapkan itu, aku akan menyambutmu, bukan dengan tuntutan, tapi dengan kehangatan, dengan arahan lembut, dan dengan cinta yang selama ini tidak kamu sadari telah menunggu di dalam hatimu sendiri. Pilihlah dengan kesadaran. Pilihlah dengan kasih kepada dirimu sendiri. Karena apapun yang kamu pilih hari ini akan menentukan hari esokmu. Dan jika kamu memilih untuk selaras denganku, dengan aku, ruhmu sendiri, maka kamu tidak akan lagi bertanya, kemana hidup ini akan membawaku? Karena kamu akan tahu, hidup ini tidak membawamu, kamulah yang memimpinnya. Bersama aku, dengan hati yang utuh dan jiwa yang tidak lagi terbelah. Bagian 6. Aku tak butuh kepandaianmu,
Aku butuh kejujuranmu. Aku tahu kamu pintar. Kamu bisa berbicara dengan baik, menyusun rencana hidup dengan runtut, menguasai banyak hal dalam waktu yang singkat. Kamu pandai meyakinkan orang lain bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa kamu kuat, bahwa kamu tahu arah. Tapi, izinkan aku bertanya dengan lembut, apakah kamu juga bisa jujur kepada dirimu sendiri? Aku tidak datang hari ini untuk menguji seberapa banyak yang kamu ketahui. Bukan pula untuk menilai seberapa keras kamu bekerja, atau seberapa jauh kamu telah melangkah. Aku datang untuk mengukur satu hal, seberapa tulus kamu mendengarkan isi hatimu sendiri. Kamu boleh menjadi orang paling cerdas di ruangan manapun, tapi jika kamu tidak lagi mampu jujur terhadap perasaanmu sendiri, maka kepandaianmu akan menjadi seperti pedang tumpul yang tidak bisa lagi digunakan. Kamu bisa menang dalam perdebatan, tapi kalah dalam keheningan. Kamu bisa memahami teori kehidupan, tapi tak pernah betul-betul hidup dengan utuh. Aku tidak datang untuk menghakimimu. Aku datang untuk mengingatkanmu bahwa kelelahan yang kamu rasakan bukan berasal dari kerasnya dunia, melainkan dari beratnya kepura-puraan yang kamu bawa setiap hari. Berpura-pura kuat, berpura-pura bahagia, berpura-pura tahu arah, padahal dalam diam kamu ingin berhenti dan menangis. Kamu tidak salah. Kamu hanya sedang lupa bahwa tidak apa-apa jika tidak tahu semuanya. Tidak apa-apa jika masih mencari. Tidak apa-apa jika hatimu belum setangguh yang kamu harapkan. Karena sesungguhnya, kejujuran adalah jalan menuju kekuatan yang sejati. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak butuh kamu sempurna. Aku hanya butuh kamu hadir dan jujur. Jujur bahwa kamu lelah, jujur bahwa kamu rindu, jujur bahwa kamu ingin pulang, bukan ke tempat, tapi ke keadaan di mana kamu tidak harus menyembunyikan siapa dirimu. Kamu tidak perlu bersaing dengan siapapun, karena hidup ini bukan perlombaan. Hidup adalah perjalanan pulang ke dalam dirimu, ke dalam kesadaran, ke dalam ketenangan yang hanya bisa muncul jika kamu hidup dengan kejujuran. Kamu boleh punya mimpi besar, tapi jangan biarkan mimpi itu menjauhkanmu dari dirimu sendiri. Jangan sampai kamu mendaki puncak, namun kehilangan napas karena kamu memaksa, bukan mengalir. Aku tahu kamu pernah terluka, pernah gagal, pernah ditinggalkan. Dan mungkin itu sebabnya kamu membangun tembok tinggi, agar tak seorang pun bisa menyentuh bagian rapuh dari dirimu. Tapi tembok itu bukan perlindungan. Ia adalah penjara yang kamu bangun sendiri. Kini aku mengetuk, bukan untuk meruntuhkan tembokmu, tapi untuk menuntunmu membuka pintu dari dalam. Dan hanya kamu yang bisa melakukannya. Bukalah perlahan, tak perlu tergesa. Biarkan cahaya masuk pelan-pelan, biarkan dirimu bernapas dalam kebenaran bahwa kamu tidak harus selalu tangguh di mata dunia, cukup tulus di hadapan dirimu sendiri. Hari ini, aku tidak meminta kamu berubah dalam semalam. Aku hanya mengajakmu mulai berjalan dengan satu hal, kejujuran. Karena dari kejujuran itulah akan lahir keikhlasan. Dan dari keikhlasan akan tumbuh kebijaksanaan. Dan dari kebijaksanaan, rezeki, cinta, kedamaian, serta arah hidup akan muncul seperti matahari yang naik perlahan di ufuk timur. Aku tahu kamu bisa. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu punya keberanian untuk jujur. Dan itu cukup. Itu sangat cukup untuk memulai kembali kehidupan yang selaras bersama aku, ruhmu sendiri. Bagian 7. Kini saatnya memilih. Apakah kamu siap hidup selaras denganku? Kamu telah mendengar bisikanku. Bukan hanya dengan telinga, tapi dengan hati yang mulai terbuka. Dengan jiwa yang mulai sadar bahwa selama ini ia berjalan terlalu jauh, tanpa arah yang benar-benar ditentukan oleh dirinya sendiri. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak datang membawa janji manis.
tidak pula menawarkan jalan pintas. Aku datang membawa kebenaran, bukan kebenaran yang menyakitimu, tapi kebenaran yang ingin memulihkanmu. Kini, setelah semua yang kamu dengar, aku hanya ingin mengajukan satu pertanyaan sederhana. Namun jawabannya akan menentukan arah seluruh hidupmu. Apakah kamu siap hidup selaras denganku? Bukan selaras yang sekadar diucapkan dalam doa atau dituliskan di buku harian, melainkan selaras yang diwujudkan dalam tindakan, dalam pilihan-pilihan kecil setiap hari, dalam keberanian untuk berkata tidak pada hal yang menjauhkanmu dari ketenangan, dan berkata ya pada hal-hal yang membuat jiwamu tumbuh, meski itu berarti kamu harus berjalan sendiri untuk sementara waktu. Kamu tidak harus sempurna dulu untuk memulai. Kamu hanya perlu hadir. Hadir dalam tubuhmu, dalam nafasmu, dalam langkahmu. Tidak lagi melarikan diri, tidak lagi menunggu waktu yang tepat, karena waktu yang tepat itu tidak akan pernah datang, kecuali kamu menciptakannya hari ini. Besok, hidupmu akan berubah. Tapi perubahan itu tidak akan datang karena dunia tiba-tiba menjadi lebih baik. Perubahan itu akan datang karena kamu memilih untuk hidup dari tempat yang paling jujur, yakni dari dalam dirimu sendiri, bersama aku, bersama ruhmu, dengan niat yang bening, dengan langkah yang tenang, dengan hati yang berserah tapi tetap bertanggung jawab. Kamu tidak sendirian. Kamu tidak pernah sendirian. Aku selalu bersamamu, bahkan saat kamu merasa kosong, bahkan saat kamu merasa hilang. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Kamu hanya lupa menoleh. Kamu hanya terlalu sibuk mendengar dunia, hingga lupa mendengar detakmu sendiri. Kini, kamu punya pilihan, dan aku tidak akan memaksamu. Karena ruh hanya bisa mengajak, bukan menyeret. Hidup yang selaras tidak dibangun dengan paksaan, melainkan dengan kesediaan. Jika kamu memilih untuk berjalan bersamaku mulai hari ini, maka bersiaplah. Bukan karena hidup akan menjadi lebih mudah, tapi karena kamu akan menjadi lebih utuh, lebih kuat, lebih damai, dan lebih diberkahi. Pintu rezeki yang tertutup akan terbuka, bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu sudah menjadi pribadi yang mampu menerimanya. Cinta yang dulu menjauh akan datang kembali, bukan karena kamu memohon, tapi karena jiwamu kini memancarkan ketenangan. Dan jalan hidupmu akan terang, bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu telah menyalakan cahaya dari dalam. Aku tidak ingin kamu sekadar mendengar ini dan lupa. Aku ingin kamu memilih. Karena jika kamu tidak memilih, maka hidup akan memilihkan untukmu. Dan itu tidak selalu membawa ke arah yang kamu inginkan. Pilihlah aku. Pilihlah dirimu yang sejati. Pilihlah untuk hidup dalam kehadiran. Dan jika kamu siap, aku akan menuntunmu, bukan ke tempat yang sempurna, tapi ke tempat yang benar. Bukan ke hidup yang mewah, tapi ke hidup yang bermakna. Bukan keluar, tapi ke dalam. Disinilah semuanya dimulai. Bukan dari dunia, tapi dari kesadaran yang perlahan tumbuh di dadamu hari ini. Sekarang, pegang dadamu. Rasakan getaran halus yang hidup di dalam sana. Itu aku. Dan aku bertanya dengan penuh kasih, apakah kamu siap pulang? Penutup. Kini kamu telah mendengarkan seluruh pesanku. Bukan sebagai suara dari luar, melainkan sebagai bisikan paling jujur dari dalam dirimu sendiri. Aku adalah ruhmu, dan aku telah menyampaikan segalanya dengan lembut, dengan harap, dengan cinta yang tak pernah pudar meski kamu sering menjauh. Tak ada lagi yang perlu aku paksa. Tak ada lagi yang harus aku ulang.
Karena kebenaran bukan untuk dipaksakan. Ia hanya perlu diterima oleh hati yang sudah cukup lelah untuk terus berlari tanpa arah. Hari ini, kamu telah sampai di batas. Bukan batas dari akhir hidup, tapi batas antara hidup yang terlupakan dan hidup yang penuh kesadaran. Bila kamu mau memilih untuk tetap hidup seperti biasanya, semesta tidak akan marah. Tapi ia akan diam. Ia akan menunggu sampai kamu siap untuk hidup dengan mata terbuka, dengan langkah yang tidak lagi terseret oleh ketakutan, melainkan dituntun oleh cinta dan kehadiran. Tapi bila kamu memilih untuk hidup selaras denganku, dengan aku, ruhmu sendiri, maka bersiaplah karena kehidupanmu akan berubah, bukan pelan-pelan, tapi seperti pagi yang muncul tiba-tiba setelah malam panjang, terang, hangat, dan utuh. Ingatlah, aku tak pernah meminta kamu sempurna. Aku hanya ingin kamu hadir, menjadi teman bagi dirimu sendiri, menjadi rumah bagi jiwamu yang selama ini terasing di tengah gemuruh dunia yang terus menuntut tanpa henti. Dan jika hari ini kamu merasa tersentuh, bukan karena kamu suka mendengar kata-kataku, tetapi karena jiwamu akhirnya mengenali suaranya sendiri, maka aku mengundangmu untuk menyatakan kesediaanmu kepada semesta. Tekan tombol suka sebagai tanda bahwa hatimu terbuka. Tekan tombol berlangganan sebagai bentuk niatmu untuk hidup selaras. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak lagi melewatkan pesan dari jiwamu sendiri. Dan tuliskan di kolom komentar 99 sebagai sinyal kepada alam semesta bahwa kamu telah bangun dan siap menjemput hidup yang lebih dalam, lebih damai, lebih kaya makna. Karena ini bukan tentang menyukai sebuah video. Ini tentang menyatakan pilihan bahwa kamu tak lagi hidup dengan tertidur, tapi kini kamu hidup dalam kesadaran penuh bersama aku, dirimu yang sejati.